Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah semuanya, bertemu lagi dengan saya Supri Al-Banjari di dalam channel Supri Banjar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam video kali ini saya khususkan ingin mengucapkan selamat bertambahnya usia kepada sang idola saya, yaitu putra mahkota sekumpul yang pertama. Ia adalah Muhammad Amin Badali yang hari ini sedang berulang tahun atau milad. Dilahirkan pada tanggal 6 Januari tahun 1995. Sekarang tahun 2021, berarti usia beliau adalah 26 tahun. Semoga sang idola ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, bisa memberikan ilmu-ilmu, memberikan solawat-solawatnya, meneruskan perjuangan abah guru, yaitu ayahandanya, yaitu Guru Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Semoga dengan bertambahnya usia beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa dicurahkan kekuatan iman dan takwa sebagaimana keimanan abah beliau, yaitu abah guru sekumpul, sehingga kita yang melihatnya bisa mencontoh beliau, menteladani beliau. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam iman dan Islam. Saya akan membahas sedikit tentang problema kehidupan di masa sulit seperti sekarang ini. Banyak orang yang berputus asa, banyak orang yang mengeluh mengapa harus terjadi semua ini, padahal mengeluh bukanlah suatu solusi. Kata almarhum Guru Zuhdian Nur, apabila kita terus mengeluh, maka mengeluhnya kita itu akan menambah susah hati kita. Tetapi apapun keadaan kita, maupun sedang COVID seperti sekarang ini, maupun bisa kerja atau tidak, yang penting kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah tujuan, dan kehidupan, harta, benda, dan lain sebagainya itu adalah kebutuhan. Namun banyak orang yang berkata, sahabat fillah, kalau menurutkan cukup, tidak ada cukupnya katanya. Tetapi apakah semua itu benar? Tidak. Apakah kita bisa mencukupi apa yang telah kita miliki sekarang ini? Dalam artian kita tidak terlampau mengejarnya. Apabila sudah terdengar suara azan, marilah kita beranjak pulang dan mandi, mengerjakan sholat. Jangan kita terus mengejar rezeki, karena semakin kita kejar, rezeki itu semakin jauh. Karena apa? Kata orang tadi, manusia itu tidak ada cukupnya. Nah, sekarang begini, kalau terdengar suara azan, lalu kita pulang mandi dan mengerjakan sholat, akankah rezeki kita cukup? Jawabannya hanya satu. Di dalam sholat, di dalam berdoa, selalulah kita ucapkan syukur, selalulah kita ucapkan cukup ini ya Allah, sudah lebih ini ya Allah, sudah lebih ya Allah. Begitulah cara mencukupi nikmat kita. Apabila kita kejar terus, maka tidak akan ada habisnya. Yang namanya nafsu bagaikan anak kecil. Anak kecil itu apabila tidak disapi
di dalam menyusukannya, maka dia akan terus menyusu sampai dewasa, bahkan apabila ibunya tidak memulai menyapinya. Jadi sahabat fillah, kalau orang dulu dalam mencari rezeki itu hanya sekadar cukup saja, jadi tidak begitu sibuk, cukup hari ini sudah. Makanya orang dulu kalau sore sudah pulang, karena malamnya dia ingin berdoa, dia ingin beribadah. Kalau orang sekarang tidak semua ini ya, tapi ada sebagian begitu. Saya tidak mengatakan diri saya itu baik, tidak. Kalau orang dulu mencari rezeki sekedar hanya untuk cukup, kalau orang sekarang mencari rezeki untuk bisa lebih dari orang, bagaimana caranya? Oh, si Polan punya motor, dia mau punya motor, bagaimana caranya? Dan maka itu dia sibuk sampai ibadah pun dia lupa. Oh, si Polan punya mobil, dia mau juga, sehingga dia sibuk, sehingga kesibukannya melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita balik lagi, orang dulu sekedar cukup. Akankah orang sekarang bisa hanya sekedar cukup? Bisa. Apa jawabannya? Syukuri yang ada. Orang punya mobil, syukuri saja. Ya alhamdulillah bisa numpang. Kalau kita belum bisa beli mobil, tidak apa-apa. Apa yang ada? Motor, syukuri motor, maka selesai urusan. Kalau dia punya mobil, aku mau juga, maka timbullah keinginan tiada berkehabisan. Oke, mobil telah dia dapat dengan segala cara, sehingga dia lupa beribadah. Apakah mobil ini menjamin kebahagiaan hidupnya? Tidak. Karena yang menjamin kebahagiaan hidup seseorang adalah seberapa besar rasa syukur yang telah dia ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah punya mobil tapi rasa kurang saja tanpa bersyukur, maka hidupnya jauh dari kata nikmat dan bahagia. Semoga kita menjadi umat-umatnya baginda Rasulullah yang pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dengan mensyukuri apa yang telah kita punya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.